Jadi untuk abstraksi abstraksi aplikasi kita, yaitu aplikasi Smart Quiz ini merupakan suatu permainan kuis yang ada di bidang ilmu pengetahuan umum. Penelitian ini membahas tentang rancang bangun aplikasi teknik telekomunikasi Android. Nah, perancangan ini juga untuk mempermudah bagi para pengguna dalam meningkatkan pengetahuan yang terdapat pada dunia ilmu pengetahuan umum. Sebenarnya di sini dikhususkan bagi untuk anak-anak masih SD gitu-gitu. Terus penggunaan aplikasi ini juga sangat mudah. Permainan seperti teka-teki silang, kalau misalnya diklik tombol mulai bakal muncul pertanyaan selanjutnya. Lalu untuk manfaat positif dari Smart Quiz ini sendiri juga untuk mengasah kemampuan otak untuk terus berpikir. Karena dengan adanya games anak lebih mudah untuk menerima pengetahuan yang baru. Next. Lalu ini tampilan di halaman utamanya. Kalau diklik aplikasinya akan muncul seperti ini. Ada judul nama aplikasinya, lalu ada high score dan juga ada tombol yaitu Start Quiz. Next. Lalu setelah diklik muncul pertanyaan dari aplikasi. Di pojok kanan ada waktu, jika dipencet mulai maka waktunya akan mulai. Lalu di sebelah kiri ada jumlah skor dan jumlah pertanyaan. Lalu ada soal dari kuis dan juga ada tombol lagi sebagai confirm untuk jawaban yang benar. Next. Lalu ada selanjutnya ada tampilan jawaban. Kalau misalnya jawabannya benar, maka akan berwarna hijau. Tapi kalau jawabannya salah, merah. Terus kalau mau ke pertanyaan selanjutnya, klik next untuk pertanyaan selanjutnya. Lalu ada kemajuan. Nah, dari kemajuan ini kita bisa melihat apabila tidak memilih jawaban, maka kita harus mengklik tombol confirm yang akan memberi notification, yaitu please select an answer. Nah, lalu di sini tidak bisa untuk ke pertanyaan berikutnya apabila kita tidak memilih jawaban. Jadi kita harus memilih jawaban tersebut dulu. Misalnya bertelur, lalat hidup di darat berkembang dengan bertelur, terus kita confirm untuk next. Selanjutnya, apabila waktu telah habis, maka akan muncul jawaban yang benar untuk pertanyaan kuis tersebut, seperti skor akan bertambah karena dianggap jawabannya telah benar. Yang terakhir, apabila kita mengklik tombol back pada handphone Android, maka akan timbul notifikasi seperti berikut dan kembali menuju ke menu utama atau layar utama. Ya, terima kasih. Selesai presentasinya sampai di sini. Iya, terima kasih. Ada demo-demo nggak? Udah pakai screenshot ini, Pak. Pakai apa? Remote ya? Kalau remote ya udah, tidak usah demo dah. Baik, berarti giliran saya ya, Pak? Siapa? Ya udah, ini jadi nomor 5 ya, nomor 6 ya? Iya, Pak. Oh, saya buram nih. Ya udah, lanjut deh. Timothy. Setelah rambang disiapin ya? Ini mana nih si Timothy? Ya, nanti hari ini kita habiskan semua presentasinya sampai habis ya. Baik. Jadi, terakhir nih.
Udah nggak ketemu lagi. Iya. Baik. Oke, lanjut deh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini kelompok kami yang membuat sebuah aplikasi berbasis apps, Android apps bernama Server Apps, beranggotakan saya, Herlambang Dwi Prasetyo, Aditya Moko, Muhammad Farhan, Abdullah Fahmi, Diansyah, dan Timoteo Prasetyo akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat. Next month. Nah, jadi pada intinya teman-teman, aplikasi ini adalah sebuah aplikasi tanggap bencana, di mana aplikasi ini diperuntukkan untuk warga yang berada di sekitar daerah yang sering terkena bencana alam. Seperti di Indonesia sendiri itu kan banyak sekali ya terjadi bencana alam, baik gempa bumi, gunung meletus, longsor, dan sebagainya gitu. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh pengguna untuk mengetahui kejadian-kejadian ataupun kejadian-kejadian ataupun tanda-tanda akan terjadinya sebuah bencana alam. Jadi tiap orang yang menggunakan aplikasi ini sudah tahu apabila akan terjadi bencana alam, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut aja, Mam. Nah, berikutnya akan dijelaskan mengenai komponen app dari aplikasi yang telah kami buat. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara teknis komponen aplikasi yang membentuk dari aplikasi Server App di sini. Jadi ada Ini beberapa. belum ada PowerPoint ini muncul. Kami di sini udah ada apa, Pak? Screen-nya ganti window aja, window PowerPoint. Udah, Pak, tapi di sini kami udah Ada ya? Belum, ada lemot saya nih. Nggak muncul ini. Dipin aja Pak Timothy, Pak. Timothy yang lagi presenting, Pak. Ya, lanjut aja, lanjut ya, Pak. Oke. Baik, jadi ada beberapa komponen yang membentuk dari aplikasi Server App di sini. Yang pertama, di situ ada action bar. Action bar di sini sebagai komponen yang memberikan identitas atau titel dari aplikasi Server di sini. Ini screen sharing-nya Timothy ya? Iya, Pak. Masih you are presenting your screen, belum ada tampilan PowerPoint atau programnya. Oh, berarti Bapak yang itu, Pak. Soalnya kami di sini bisa semua, Pak. Tanpa lemot ya? Iya, Pak. Oke, aja deh. Lanjut aja. Iya, lanjut. Baik, selanjutnya ada komponen bottom navigation view. Nah, bottom navigation view di sini merupakan komponen material desain pada Android yang memberikan beberapa menu pada aplikasi Android itu sendiri. Jadi kayak misalkan ada contoh, salah satunya kayak Instagram misalkan. Di situ dia juga menerapkan komponen bottom navigation view yang memberikan beberapa menu seperti home, profil, dan sebagainya. Nah, bottom navigation view di sini berkaitan erat dengan fragment. Fragment yang merupakan sub-activity sebagai kontainer atau tempat membuat komponen tampilan dari setiap menu pada BNV. Nah, BNV di sini ada beberapa item atau beberapa menu, yaitu menu home, menu alert, dan menu phone. Nah, lalu pada setiap menu di sini, dia menerapkan fragment. Jadi ada 3 fragment yang ada di aplikasi di sini, yaitu fragment home, fragment alert, dan fragment phone. Setiap fragment itu akan menampilkan tampilan dari setiap menunya sendiri. Next. Pada menu home, kami menggunakan komponen image slider. Image slider yang ada pada aplikasi Server ini menunjukkan informasi yang akan disampaikan kepada user. Lalu, untuk fitur utama pada aplikasi ini, kami menggunakan komponen card view. Sebelumnya, fitur utama dalam aplikasi ini itu untuk menunjukkan informasi terkait bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Di komponen card view sendiri, di dalamnya juga memiliki text view dan image view. Lalu, kami juga menggunakan komponen intent explicit. Intent explicit ini berfungsi untuk melakukan perpindahan dari halaman pertama menuju halaman kedua. Ketika salah satu item card view diklik, maksudnya
ketika misalnya saya klik car view banjir, nanti akan berpindah ke halaman selanjutnya, yaitu halaman selanjutnya itu isinya informasi yang lebih detail mengenai bencana alam banjir. Selanjutnya adalah recycler view, merupakan komponen untuk menampilkan list dengan mengambil informasi dari database Twitter BMKG. Nah, di dalam recycler view itu ada text view yang merupakan komponen untuk menampilkan informasi yang diambil dari database Twitter BMKG. Text view di sini merupakan bagian isi dari recycler view. Jadi sumber data yang digunakan adalah Twitter dan dari akun @info_bmkg. Tweet dari akun @info_bmkg akan otomatis diambil dengan memanfaatkan API atau Application Programming Interface Twitter. Nah, untuk mendapatkan API Twitter ini, kita harus meminta terlebih dahulu ke pihak Twitternya. Setiap tweet dari @info_bmkg maka akan diproses untuk ditampilkan ke recycler view. Dan setiap ada recycler view terbaru maka akan mengirimkan notifikasi ke perangkat handphone pengguna, baik itu dengan suara ataupun dengan getaran, tergantung dari izin yang diberikan perangkat pengguna terhadap aplikasi saver ini. Ya, selanjutnya masuk ke menu PON. Di menu PON ini kita menampilkan beberapa nomor-nomor darurat. Nomor darurat ini menerapkan komponen card view. Nah, salah satu nomor darurat yang ditambahkan di sini menggunakan juga menu drop down. Nah, apabila nomor darurat ini diklik, dia itu menerapkan intent implicit atau yang berfungsi untuk melakukan perpindahan halaman dari activity menuju halaman atau activity aplikasi lain ketika salah satu daftar nomor darurat ini diklik. Contohnya apabila nomor darurat ini diklik, dia akan menuju ke aplikasi lain, yaitu aplikasi PON ya, atau pemanggil gitu, untuk menindaklanjuti pemanggilan dari nomor darurat yang diklik. Oke, selanjutnya ada menu detail. Jadi di sini ada komponen card view yang pertama. Card view yang pertama itu komponennya untuk menunjukkan setiap detail informasi bencana. Jadi di sini dibuat contoh itu bencana banjir. Terus card view yang di bawahnya itu untuk menampilkan tanda-tandanya, tanda-tanda banjir, penyebabnya. Jadi menggunakan komponen card view itu untuk menyimpan informasi, dan ketika item diklik akan menampilkan informasi yang ada di dalamnya. Terus di bagian kanan itu ada button skala kecil, sedang, dan besar. Jadi ketika button itu diklik, fungsinya merubah konten dari bencananya sesuai dengan skalanya masing-masing, entah itu kecil, sedang, atau besar. Terus yang terakhir ada Google Maps. Jadi Google Maps itu ketika diklik akan menunjukkan titik pengungsian ketika suatu bencana terjadi. Jadi konsepnya sama kayak intent implisit yang sebelumnya dijelaskan. Jadi ketika diklik itu akan berpindah ke aplikasi selanjutnya. Mau demo nggak, Mi? Iya, demo. Baik, selanjutnya akan demokan aplikasinya. Oke, mungkin di sini akan lebih menjelaskan secara layouting-nya. Karena kalau dari bagian logiknya itu lebih kompleks lagi. Nah, tadi udah dijelaskan ada beberapa komponen. Nah, di sini ada komponen main activity.
Nah, komponen main activity di sini yaitu eh, sebagai yang menempatkan dari beberapa fragment yang tadi sudah disebutkan, yaitu fragment home, fragment alert, dan fragment phone. Nah, di sini codingan dari activity main itu sendiri. Nah, lalu kita coba lihat dari bagian fragment home-nya. Nah, ini adalah codingan dari fragment home-nya itu sendiri. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada beberapa komponen, ada image slider, dan di sini menerapkan beberapa, yaitu card view yang tadi sudah disebutkan juga. Untuk fitur utamanya, di sini ada 6 card view sesuai dengan banjir yang sudah kita tampilkan. Nah, sini juga bagian dari fragment alert. Ini codingan dari fragment alert itu sendiri. Yang tadi sudah dijelaskan, yang menerapkan beberapa komponen recycler view yang menggunakan API dari database Twitter info BMKG. Nah, lalu yang terakhir itu belum yang terakhir fragment phone. Ini codingan dari fragment phone itu sendiri. Mungkin bisa dicoba dari klik. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, fragment phone menerapkan intent implicit, di mana ketika kita klik salah satu item di sini akan berpindah ke aplikasi phone. Nah, di sini juga yang menu dropdown yang tadi sudah dijelaskan menampilkan 2 dari list nomor darurat yang di ambulan gawat darurat di sini. Lalu kita kembali lagi coba ke bagian yang detailnya. Nah, di sini merupakan codingan dari menu detailnya. Jika kita coba klik untuk, nah, ketika diklik dia akan menampilkan informasi dari tanda-tanda gunung meletus itu. Nah, untuk yang titik pengungsian sama seperti yang tadi, intent implicit, jika kita coba untuk mengkliknya, dia akan berpindah ke aplikasi Google Maps itu sendiri, yang akan menunjukkan dari titik pengungsian yang sudah kita klik tadi. Ya, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari aplikasi ini. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya. Saya kembalikan lagi ke Vario untuk melanjutkan ke kelompok selanjutnya. Terima kasih. Varionya nggak ada. Ini belum mute nih. Ada. Gimana, udah selesai? Mau demo ya? Hah? Tadi udah demo juga nih, Bapak gimana sih? Udah saya bilang, screen itu nggak ada tadi. Oh iya ya. Cuman codingnya doang. Berarti udah selesai nih? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih atas presentasinya. Mudah-mudahan nanti di video UAS-nya bisa selesai ya. Bisa lebih bagus kelihatan. Baik, Pak. Oke, yang berikutnya ada siapa? Ya, ada Pak. Ya, nah. Kami, Pak. Ya, hari ini kita habiskan semua. Ya, baik. Sisa kelompoknya. Siap, saya share screen. Yuk, siapa yang mau lanjut? Langsung di Pak. mau. Udah kelihatan ya, Pak? Ya, oke.
Ya, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok berapa ya? Ya, Green Terrace. Kami ingin menjelaskan sebuah aplikasi dengan nama-nama kelompok kami yang ada di sini. Langsung ke abstraksi. Ya, abstraksi mengenai Green Terrace akan dijelaskan oleh Bagus Aris Setiawan. Silakan Bagus Aris. Jadi Green Terrace merupakan suatu platform aplikasi berbasis e-commerce yang membantu para pencipta tanaman yang ingin membuat suatu tanaman yang diinginkan. Dengan tanaman yang turut dijual oleh Green Terrace menyiapkan tanaman yang sesuai dengan keinginan pengguna dengan pilihan indoor ataupun outdoor. Untuk masyarakat yang ingin selalu membuat taman namun terkendala oleh kreativitas, Green Terrace turut menyediakan sebuah jasa konsultasi. Dengan jasa konsultasi yang berpengalaman dalam sebuah dekorasi agrikultural, mampu membuat sebuah taman yang indah berdasarkan dari tanaman yang sudah dibeli oleh pengguna. Konsultan yang ada telah berpengalaman dan dilatih agar terdoktrin idealisme yang dipunyai oleh Green Terrace, sehingga aplikasi Green Terrace memiliki suatu keindahan yang menjadi ciri khas dan berakhir dikenal oleh masyarakat. Tujuan dari Green Terrace ini untuk memudahkan semua mengenai floris, komersial, dan consulting, yang dimana ini bisa ya terhubung dari abstraksi yang sudah dijelaskan. Kita ingin menjadi otak dari itu tadi, orang yang ingin membuat taman namun terkendala oleh kreativitasnya. Nah, dengan keunggulan di sini yang akan dibacakan oleh Saiful Syafani, silakan. Saiful. Nggak ada ya? Oke, baik, saya bacakan. Green Terrace memiliki beberapa keunggulan dan manfaat, yaitu keunggulannya menyediakan konsultan untuk pembangunan taman. Taman dapat dibuat sesuai keinginan pembeli, penyesuaian item dengan pilihan taman outdoor atau indoor, dengan manfaat memudahkan pembelian tanaman dengan aplikasi dan tanaman diantar ke pembeli. Yang kedua, memudahkan pengguna dalam pembuatan taman dengan adanya konsultan, dengan consulting tadi. Baik, saya akan menjelaskan tampilannya. Nah, baik. Di sini Muhammad Farhan barangkali bisa menjelaskan mengenai tampilan dari Green Terrace itu sendiri, serta Farhan Noval. Tes. Tes. Ya. Iya, jadi di sini ada tampilan dari splash screen aplikasi kita. Selanjutnya itu ada tampilan login dari Green Terrace. Bisa geser ya? Setelah ada tampilan login, kemudian ada tampilan dari profil dari Green Terrace-nya. Itu ada rekomendasi tamannya, terus ada para konsultasinya, terus kita bisa ngeklik make your garden di situ. Selanjutnya itu ada tampilan untuk pembelian tanamannya. Di sini ada tampilan dari tanaman pot, tanaman gantung, atau tanaman yang lagi diskon. Kita bisa ngeklik tambah atau kurang pada item tanaman tersebut. Kemudian next dulu. Selanjutnya itu ada
apa namanya, ada tampilan dari para konsultannya. Kalau misalkan diklik itu ada tampilan profil dari konsultannya. Sampai kita ambil si An Ying ini. Jadi itu ada umur, tempat tanggal lahir, ada pendidikan terakhir, ada pengalaman bekerja, dan ada biografi juga. Next, Bim. Selanjutnya itu ada next, Bim. Yang ini paham model recommendation. Ya, ada dari recommendation tanaman-tanamannya. Next, Bim. Ini. Nah, ya. Di sini ada hasil order tadi ya. Ya, yang dari sini kan kayak garden recommendation yang udah dipilih juga. Ya, hasil order Kalau ketika yang klik udah dipilih. ini komposisinya, jadi kayak misalkan kita bisa mengikuti, wah tamannya bagus ya, coba dipencet. Nah, ini komposisinya, jumlahnya segini. Jadi seperti bisa mengikuti atau menyerupai taman yang kita suka, tergantung dari recommendation itu sendiri. Betul. Dari sini ada Garden of the Month juga, biasanya yang terbaik bulan ini langsung ini pemiliknya, lokasinya, terus di sini dikasih tahu komposisi dari tanaman itu sendiri. Nah, itu merupakan dari tampilannya juga. Nah, kan yang ini ada yang 30% lagi diskon, kalau kita klik langsung ke sini. Ini tanaman-tanaman yang sudah diskon, yang tadi 30%, ada potongan harganya juga. Nah, ketika sudah dipesan, order di sini. Nah, lalu di sini langsung ada pada ini receipt-nya. Jadi ketika udah tadi yang kita beli apa, langsung di sini ada konsultasinya, kita perlu atau enggak. Terus ini jumlahnya, ini metode pembayarannya, lalu purchase order. Nah, untuk mengenai harga konsultasi sendiri, sebenarnya itu kita pengennya mobile aja gitu. Masa ketika konsultasi datang, dia yang akan menawarkan harga konsultasi tersebut. Begitu. Nah, lalu balik lagi di sini. Ini bisa dijelaskan oleh Nova Laditya, barangkali. Oh, mic-nya rusak, maaf. Jadi di sini login, ada email, password, login. Nah, ketika untuk sign up, dia munculnya di sini. Kita harus daftar, ini, bla bla bla, sign up. Nah, untuk misalkan kita udah ada ID, terus kita mau setting ID-nya, kan di sini ada nih. Ini harusnya ada lambang usernya juga di sini, cuman sepertinya gambarnya tidak terload. Nah, di sini kita bisa langsung setting, misalkan mau ganti nama, atau ganti email, password, atau change address, misalkan kita pindah rumah, lalu ada keamanan informasinya. Ya, nah untuk tampilannya begitu saja. Ya, baik Bapak Rio. Sudah selesai. Jadi sebenarnya untuk Android Studio-nya itu sudah, cuman itu ada di file di Bagus Aris, namun katanya emulatornya sudah rusak Bapak. Gitu. Pak. Iya. Saya mati nih mikrofonnya. Ada saya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Ini aja ya. Tidak ada tanya jawab. Iya. Hasilnya juga kurang bagus. Saya kurang dengar kan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Berikutnya. Ini sudah selesai belum? Iya, sudah selesai. Oh iya. Pak, saya ingin bertanya dong Pak.
mengenai absen dari mobile programming, praktikum mobile programming itu harus ikut yang webinar. Itu webinar yang mana ya Pak? Yang webinar sesuai prodinya. Ya, saya kan ikutnya yang jam 9 tadi tuh Pak. Oh, itu bisa juga nggak Pak? Udah masuk kok datanya. Udah ada kok. Oh iya, baik. Nah, Terima kasih Bapak. Yang berikutnya siapa? Itu harusnya kelompoknya sampai berapa ya? Oke, ini ada lagi yang mau presentasi. Sepertinya udah semua Pak kelompoknya presentasi. 6 kelompok. Baru udah nih. Kalau sudah nanti terakhir udah semua ya. Iya, seperti udah semua Bapak. Tapi kira masih banyak. Oke, berarti nanti untuk UAS dibikin video ya, upload di YouTube. Seperti yang pernah semester kemarin ya, yang Oracle Academy apa nggak salah. Jadi presentasi lagi terus tunjukin itunya Bapak. Gimana nggak kedengeran? Ya apa maksudnya presentasi lagi gitu tahu? Iya kan ini kan banyak yang nggak bagus. Dan nanti tugas UASnya ada, nanti tinggal di presentasi lagi atau di YouTube. Gitu. Jadi bikin versi yang lebih bagus. Oh baik. Ya jadi kayak gini aja masing-masing presentasi. Nanti ada yang kompilasi satu orang. Jadi nggak usah ketemu. Tapi saja jarak Kayak jauh. gabungin video gitu ya. Apa? Kayak gabungin video gitu. Iya, gabungin di kompilasi di join. Lebih bagus bukan cuma join, nanti ada remaker lagi. Di remaker dibuat ulang. Jadi ada 5 kelompok, berarti 5 file nanti digabungin, kasih background yang bagus atau apa, tinggal atau bikin splash screen atau bikin pendahuluannya. Nanti dibagi-bagi siapa yang presentasi coding, siapa yang presentasi pengenalan, siapa yang presentasi terakhir demo. Gitu. Nanti pas UASnya jadwalnya untuk upload YouTube-nya. Untuk presentasi seperti yang kemarin tuh yang Oracle Academy boleh sambil ada mukanya, sambil screen recording laptop. Tapi untuk awal pengenalan harus ada mukanya ya, penampakan muka, introduction-nya. Nanti nggak di-cut nih, di cut atau dipindahkan dengan movie maker.
Ya satu orang aja nanti yang kompilasi dan upload satu orang aja ke YouTube. Maksudnya dari satu kelas gitu, Pak? Ya, satu kelompok ini. Satu Ada kelompok project ini iya, ngirimnya? satu orang per kelompok, satu kelompok satu orang. Perwakilan. Nanti kan ada yang upload ke YouTube satu orang. Terakhir untuk UAS, paling di e-learning Anda kirim linknya. Itu. Baik, Pak. Nah, gitu ya. Jadi kayak yang kemarin, cuma bedanya nggak ketemu. Nanti masing-masing nyetor video tutorialnya untuk dikompilasi ke satu orang. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Nanti sampaikan ke temannya yang lagi webinar ya. Ada pertanyaan? Bapak mau nanya. Ya. Tadi saya lagi keluar sebentar, jadi nggak dengar apa yang dibicarakan dari tadi. Enggak, maksudnya yang pertanyaan untuk UASnya itu. Jadi itu kan saya dosen teori sama praktek itu beda ya Pak. Otomatis kelompoknya beda. Berarti itu masing-masing juga tugasnya ngebuat video tentang presentasi aplikasinya masing-masing gitu ya Pak? Jadi intinya per tugas project. Nah, kamu misalkan nih, kamu ikut teori atau prakteknya yang saya? Teori ya? Teori. Nah, berarti kamu bantuin presentasi di teori gitu. Berarti sesuaiin kelompok yang dimana, matkul apa, kayak gitu aja ya Pak ya? Iya, jadi kalau nanti praktikumnya sama dosen siapa, ya kamu ikutin dengan dosen siapa untuk ujiannya. Iya. Oke Pak. Karena kan nilainya yang ngasih dosen yang itu kan, yang bersangkutan itu. Iya. Gimana, lagi pertanyaan? Ada maksimal berapa menit nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada, harus 2 jam tuh nggak ada. Terserah. Maaf Pak, tadi dikirimnya lewat mana Pak? Lupa. Apanya? Video itu yang harus dibuat itu. Ke YouTube. YouTube. Kayak kemarin kan Linknya gimana Pak? Linknya bebas, masuk ke YouTube situ aja dulu. Masing-masing aja dulu. Ya udah. Ya kan ya, emang YouTube bisa upload ke punya orang. Ya maksudnya kayak apa ya, kayak format atau judulnya gitu maksudnya biar. Nggak ada, bebas aja. Boleh judulnya tugas kuliah, boleh tugas kelompok, boleh, atau sekedar apa namanya pembuatan aplikasi Android untuk tugas apa, terserah, dikreasikan aja. Yang penting nanti begitu ngumpulin linknya kan itu, nanti di deskripsi YouTube-nya jangan lupa masukkan nama, terus tugas apa gitu ya. Kayaknya pernah deh waktu itu ya di Modes ya. Iya, apa sih namanya? Kayak yang animasi itu. Iya, yang Oracle Academy itu kan. Iya. Jadi mirip seperti itu, jelaskan program yang dibuat gitu. Nanti bagi-bagi tugas per kelompok, siapa yang menerangkan apa. Nanti kalau sudah rekamannya taruh atau kasih ke satu orang, nanti di remake atau dikompilasi ulang. Gitu. Pak mau tanya Pak. Ya. Kalau untuk yang tugas modul-modul itu terakhir minggu ini. Modul? Ya yang modul-modul dari coding itu yang iya. Enggak, masih minggu depan. Pokoknya sampai masih ada perkuliahan atau masih ada jangka perkuliahan masih bisa ngupload. Paling UAS selesai itu udah tutup semua tuh. Meskipun kamu bisa upload, saya udah nggak lihat lagi karena udah lewat masa perkuliahan kan. Oh siap. Makasih Pak. Ya, segera dilengkapi deh kalau yang masih kurang-kurang. Iya Pak. Lagi mau tanyain?
Nggak ada ya? Hmm. Oke, kalau nggak ada, cukup ya. Jadi kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa via Japri, WA, atau di forum e-learning. Yang pasti tugas UASnya kan sudah tahu membuat konten YouTube. Dari proyek-proyek yang sudah dilakukan, tinggal dibuat konten YouTube-nya, divideokan ulang. Ya, dari presentasi PPT, pengenalan anggota. Ya. Jadi untuk tugas YouTube-nya 1 untuk 2 mata kuliah kan, teori praktek. Kalau ada anggota yang hanya ikut praktek, ya dia ikut presentasi di situ di YouTube-nya itu. Nanti di deskripsi YouTube-nya dikasih tahu ini namanya nama dari anggotanya untuk teori atau untuk praktek. Kalau nggak ada keterangan berarti untuk dua-duanya. Ya kayak gini aja ya, kayak gitu ya. Jadi tugas ini untuk 2 mata kuliah. Oke, ada lagi pertanyaan terakhir? Oke, kalau tidak ada, mungkin nanti via Japri atau via e-learning ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.